Perkuat saja itu Komenda Yudisial, berikan seleksi itu kepada mereka, promosi mutasinya juga diserahkan kepada Komisi Yudisial, sanksi hakim itu juga serahkan kepada Komisi Yudisial. Saya kira instrumen pengawasannya akan menjadi sangat kuat. Saya menyadari waktu itu bahwa peran Komisi Yudisial itu sangat strategis dan penting. Tapi memang belakangan digembosi dengan mengajukan judicial review di MK, lalu MK menerima, digembosilah oleh MK. Kemudian Mahkamah Agung sendiri mengajukan judicial review terhadap kode etik pedoman perilaku. Padahal kode etik pedoman perilaku itu dibuat bersama KY dan MA. Secara diam-diam MA mengamputasinya. Apa motifnya? Selain ingin membebaskan diri dari pengawasan yang ketat. Lalu kenapa tidak ingin diawasi? Ada apa di belakang itu? Kalau hakimnya genah, Siratul Mustaqim, nggak usah takut diawasi. Itu apa diawasi? Takut. Ya, kalau memang dia hakim beres, nggak ada yang takut-takut itu. Seperti Artijo almarhum itu, dia nggak takut kok. Mau disadap-sadap katanya. Dia nggak punya rasa gentar sama sekali. Karena dia percaya diri bahwa dia berdirinya bersih. Dia nggak bisa disuap, nggak bisa diapa-apakan. Pemirsa Padasuah TV, hari ini kita mendapatkan sebuah statement yang menohok dari Profesor Mahfud MD bahwa reformasi hukum di bidang peradilan, di mana beliau men-tweet bahwa Presiden sangat prihatin dengan peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Beliau mengatakan bahwa pemerintah ini sudah luar biasa, tetapi ketika masuk ke dalam peradilan dan sebagainya, itu gembos lagi di MA dan lain sebagainya. Untuk mengkaji masalah ini, saya sudah terhubung dengan Bapak Suparman, Dr. Suparman Marzuki. Beliau adalah mantan Ketua Komisi Yudisial Indonesia di era Pak SBY. Mungkin banyak mengetahui tentang masalah hukum, kemudian masalah hakim dan dinamikanya. Ini kan sangat memprihatinkan itu, seorang hakim gembos kemudian juga tertangkap OTT itu ya. Apa yang harus dibenahi secara signifikan? Di situ kan ada reformasi hukum ditugaskan ke Pak Mahfud. Formula yang menurut Anda itu seperti apa sih formulanya ya? Ya, ini tentu baik. Satu langkah maju diambil oleh pemerintah yang menugaskan kepada Menko Polhukam Pak Mahfud untuk melakukan reformasi hukum, sekalipun formulanya belum tergambar, tetapi saya mengira bahwa ini respon Presiden, respon Menko Polhukam terhadap ya salah satunya dipicu oleh tertangkapnya Hakim Agung. Sebenarnya gelagat-gelagat semacam ini juga sudah terjadi. Waktu Sekjen MA OTT ya ditangkap tangan juga oleh KPK. Kurang apa Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung ya Nur Hadi juga kan dikena operasi tangkap tangan juga. Nah waktu itu juga pihak istana juga meminta saya juga untuk memberikan gambaran apa yang mesti diperbaiki. Saya mengatakan waktu itu salah satu tangan pemerintah yang bisa masuk membenahi Mahkamah Agung itu adalah membereskan pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia. Mulai dari PN, PT, Mahkamah Agung, karena PNS-PNS itu juga pintu masuk terjadinya suap. Terkadang belum tentu juga hakimnya sebetulnya meminta prosesnya diselesaikan secara tidak beradab begitu. Tetapi permainan di tingkat bawah itu terjadi. Tangan pemerintah itu bisa langsung membereskan aparatur negeri sipil yang ada di lingkungan peradilan. Nggak ada kaitannya itu dengan independensi. Pemerintah nggak usah ragu-ragu membereskan. Itu dulu yang paling dekat bisa dilakukan. Nah, reformasi hukum dalam pengertian yang lebih mendasar adalah perlu dilakukannya perubahan berbagai macam undang-undangnya di lingkungan kekuasaan kehakiman. Yaitu undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang peradilan umum, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Komisi Yudisial. Disatukan dia, saya ingin kasih judul semacam beginilah, undang-undang cipta keadilan lah. Kalau ada undang-undang cipta kerja, coba bikin tuh undang-undang cipta keadilan. Karena nggak harmonis, nggak sinkron satu aturan dengan aturan yang lain.
mengakibatkan ada ruang kosong di situ untuk bermain bagi kekuasaan kehakiman. Ruang kosong itu banyak sekali, gitu ya. Kalau mau membenahi dari segi aturan hukum agak lebih mendasar, perbaikannya bisa dimulai dari situ. Tapi ini jangka panjang. Ya, periode Pak Jokowi barangkali bisa start memulai. Nah, presiden yang akan datang melanjutkan. Dan tentu ada etikat baik sungguh-sungguh dari DPR karena muara dari perubahan undang-undang itu juga pada rekan-rekan di Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di sana nggak ada support yang baik, ya sulit juga pemerintah gitu. Tetapi tangan pemerintah yang bisa langsung melakukan adalah aparatur pegawai negeri sipil di lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia. Itu saya kira langkah yang dekat yang bisa dilakukan oleh Pak Mahfud selaku Menko Polhukam yang sudah ditugaskan oleh Presiden. Saya kira Menko Polhukam bisa meminta Kementerian Aparatur Negara untuk membenahi bidang ini. Itu dulu yang saya sarankan dengan Mensesnek Pak Pratikno ketika beliau minta pandangan saya apa yang harus dilakukan ketika Sekjen MA waktu itu ditangkap oleh KPK dalam perkara yang relatif sama. Iya Pak, kan hal yang klasik pegawai negeri kan biasa ada penataran, kemudian juga ada pembekalan hukum. Mereka itu kan paham tentang hukum anti korupsi dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi bahwa bocornya di sana. Formula ini yang seringkali apakah perlu diamputasi atau regulasinya seperti apa? Ini kan konkretnya ini yang rakyat ini pengen tahu itu ya. Konkretnya seperti apa sih gitu ya? Apakah dibubarkan dulu gitu ya? Kemudian kemudian ada lagi pendaftaran ulang atau apa? Kira-kira gitu kan ya, yang bisa sangat urgent. Ya, saya sarankan dan pada kesempatan ini juga saya sarankan lakukan evaluasi mendasar di semua lingkungan pengadilan itu. Yang beres dipertahankan, yang ada cacatnya buang aja, ya. Dipercepat saja pensiunnya atau dipindahkan ke tempat-tempat yang tidak memungkinkan dia untuk bermain. Tetapi di atas itu semua sistemnya dibenahi, sistem kontrol di dalam itu dibenahi. Salah satu caranya misalnya mulai menggunakan sistem elektronik di dalam pendaftaran, dalam proses penanganan perkara. Jadi pihak yang mengajukan permohonan kasasi dan PK itu bisa mengikuti dengan transparan proses perjalanan perkara itu. Itu bisa dilakukan kok di era teknologi ini. Sekalipun masih bisa mereka akal-akali, tapi paling tidak bisa menekan itu. Cuma di depan yang paling penting menurut saya, ya lakukan langkah amputasi itu. Seleksi ulang PNS-PNS itu, ambil dari aparatur-aparatur pegawai negeri sipil lainnya yang baik-baik itu, letakkan di Mahkamah Agung, yang nggak benar itu ditarik, bila perlu dipensiunkan cepat, pemerintah harus berani mengambil keputusan ini. Tentu dalam beberapa saat akan terjadi keguncangan-keguncangan di internal terkait dengan administrasi penanganan perkara. Tapi harus ada itu. Harus ada trigger semacam itu untuk memulai satu perbaikan. Mahkamah Agung di lingkungan pengadilan itu ada sporting administratif. Sporting administratif itu semua pegawai negeri sipil yang bisa disentuh langsung oleh pemerintah. Tapi kalau hakimnya itu nggak bisa. Hakimnya itu nanti proses seleksi, promosi mutasinya dibereskan melalui regulasi. Waktu saya masih di Komisi Yudisial, kita mengajukan RUU Jabatan Hakim namanya. Satu yang mau kita lakukan waktu itu adalah hakim ini pejabat negara. Itu ya, jadi dia bukan pegawai negeri sipil. Kalau dia pejabat negara, maka kriteria-kriteria sebagai pejabat negaranya diletakkan di situ. Ini sekarang ini mereka ini nggak jelas jenis kelaminnya. Pejabat negara bukan, PNS juga bukan, tetapi kenaikan pangkatnya itu pakai standar PNS. Mereka takut dengan KPN, dengan KPT, kalau nggak ditandatangani kinerjanya, nggak naik pangkat. Kalau pejabat negara nggak ada urusannya dengan 3A, 3B, nggak ada urusannya itu. Kalau sekarang ini kan eselon 4, eselon nggak ada. Kalau pejabat negara, ya pejabat negara, selesai. Nah, kita ajukan RUU itu dulu dalam rangka pelan-pelan membenahi institusi pengadilan ini. Naikkan derajat mereka,
lalu berikan reward and punishment yang sepadan, itu bagian dari perbaikan sistem sebetulnya. Tetapi ternyata RUU jabatan hakim ini ditentang oleh hakim sendiri, ini aneh. Bekerja sama pula dengan teman-teman di DPR. Sekarang RUU jabatan hakim yang sempat menjadi prioritas di Komisi 3, sekarang hilang entah kemana itu. Padahal di situ sudah kita ajukan. Ya, implikasi dari hakim sebagai pejabat negara itu memang serius. Apa pendapatan take home pay-nya harus dipertimbangkan. Mereka dapat pengamanan, perupah dinas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian sistem seleksinya tidak pegawai negeri sipil seperti selama ini. Selama ini kan seleksinya ikut pegawai negeri sipil. Ya. Nah, belakangan ini ada sistem yang diciptakan oleh Mahkamah Agung yang nggak ada dasar hukumnya juga. Dulu kita menyarankan seleksi itu dilakukan oleh lembaga independen. MA itu sebagai user nggak usah ikut-ikut seleksi. Biarkan seleksi itu dilakukan lembaga independen. Kalau mereka nggak suka KY misalnya, ya jangan KY deh. Lembaga independen yang selenggarakan. Tapi kan kita sudah punya lembaga tuh, Komisi Yudisial. Perkuat saja itu lembaga yudisial, berikan seleksi itu kepada mereka, promosi mutasinya juga diserahkan kepada Komisi Yudisial, sanksi hakim itu juga serahkan kepada Komisi Yudisial. Saya kira instrumen pengawasannya akan menjadi sangat kuat. Saya menyadari waktu itu bahwa peran Komisi Yudisial itu sangat strategis dan penting. Tapi memang belakangan digembosi dengan mengajukan judicial review di MK, lalu MK menerima, digembosilah oleh MK. Kemudian Mahkamah Agung sendiri mengajukan judicial review terhadap kode etik pedoman perilaku. Padahal kode etik pedoman perilaku itu dibuat bersama KY dan MA. Secara diam-diam MA mengamputasinya. Apa motifnya? Selain ingin membebaskan diri dari pengawasan yang ketat. Lalu kenapa tidak ingin diawasi? Ada apa di belakang itu? Kalau hakimnya genah, Siratul Mustaqim, nggak usah takut diawasi. Itu apa diawasi? Takut. Ya, kalau memang dia hakim beres, nggak ada yang takut-takut itu. Seperti Artijo almarhum itu, dia nggak takut kok. Mau disadap-sadap katanya. Dia nggak punya rasa gentar sama sekali. Karena dia percaya diri bahwa dia berdirinya bersih. Dia nggak bisa disuap, nggak bisa diapa-apakan. Nah, tapi good man seperti ini nggak bisa kita biarkan terus-menerus. Good man itu harus berada dalam good system. Ya, orang-orang baik itu harus berada dalam sistem yang baik. Baru proses peradilan kita bisa dipercaya. Begitu.